Akan ada dampaknya nggak? Akan ada pengaruhnya nggak kritikan-kritikan beliau nih? Kalau saya lihat sih enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Monza Group Channel. Kali ini kita mau bahas tentang isu-isu terbaru. Oke, langsung nih ya. Apa aja Pak Jeddah? Jadi baru-baru ini ada beberapa kasus ya yang menggemparkan dunia maya, bahkan ada yang sampai go internasional. Yang Pandawara. paling baru Yeah. Pandawara. Sebelum itu juga ada yang lebih heboh lagi. Masalahnya dia sudah sampai ke go internasional. Yang bullying anak mana itu ya? Yeah, benar. Oh, berarti yang internasional itu yang bullying itu Yang bullying. Cilacap ya? Ya betul. SMP Cilacap. Kemudian nanti kita coba, saya mau tanyakan terkait konten-kontennya Guru Gembul. Yang pertama dulu nih, Yang Pandawara. yang Pandawara. Jadi apakah Pandawara ini sudah izin dengan prosedur yang benar? Anggaplah sudah izin. Oke, anggap sudah izin. Sudah izin. Apakah akan dibolehkan? Udah nggak boleh. Anggap Alasannya? misalnya nggak izin misalnya. Kalau nggak izin, Pandawara tentunya salah dong. Karena Ini masuk kalau daerah. masalah salah atau nggak salah, ini bahasannya beda lagi. Ini masalah hak kepala daerah. Kalau kepala daerah mau nolak, nggak boleh misalnya. Kita nggak perlu tahu apa alasannya dong. Misalnya, pokoknya nggak boleh misalnya. Ya kita nggak bisa apa-apa. Mungkin dari itu ketidakpuasan netizen itu yang meluap-meluap di sosmed. Ya. Kenapa kok nggak boleh dan lain sebagainya? Begitu ya. Banyak lah yang di ini pantainya dibersihin kok nggak mau gitu. Ya, inilah. Itu spekulatif lah. Maksudnya saya sih bukan ngebenerin kepala daerah ya, maksudnya kepala desanya ya. Cuman ya emang kenyataannya daerah itu dia yang kuasain. Kalau kita mau masuk dia nggak izinin ya udah. Kok kepala desa modelan begitu? Kok terpilih? Ya benar. Ya kan yang pilih orang situ, Pak. Ya kita nggak tahu lah ya. Enggak. Apa ya? Pemilihan kepala desa atau apapun yang sifatnya voting itu emang hak masyarakat setempat. Masyarakat. Jadi gitu, kok kepala desa kayak begitu kepilih? Ya kan terserah orang situ. Melihat dari sisi netizen sih agak gregetan sih Pak. Kenapa kok dibersihin nggak mau gitu loh? Yang bikin gregetan itu karena netizen nyari akun IG-nya nggak nemu. Boleh. Mau dihilangkan. Ya kan? Jadi netizen, wih akun apa spill akun IG-nya dong, nggak nemu. Makin gregetan mereka. Seandainya nemu mau ditumbangkan gitu. Dan yang kedua, ini agaknya jadi anggaplah musuh netizen ya. Musuh netizen nih, kepala desa di Sukabumi di Loji ini ya. Kan gregetan netizen nih. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kepala desa ini nggak punya atasan. Hei. Iya ya? Oh iya? Siapa yang bisa mecat kecamatan, kepala desanya? Kepala desa kalau bukan rakyatnya sendiri. Kalau misalnya bermasalah polisi nih misalnya ya. Polisi bermasalah. Oke ya paham. Iya kan? Netizen serang. Dia punya atasan, dia dicopot sama atasannya. Selesai. Netizen puas. Tapi kalau kepala desa ini dia ya siapa yang mecat dia? Nggak bisa. Camat mau mecat kepala desa nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi netizen makin gregetan. Kayaknya sekarang gregetan gitu loh, karena mereka nggak begitu punya power untuk ngejatuhin kepala desa ini. Kita lanjut ke bahasan berikutnya yang terkait dengan bullying sampai viral ke internasional, sampai UNESCO pun notice dia. Gini, menurut sampean kasus seperti itu pangkalnya di mana, Pak? Pembulian seperti itu. Kenapa bisa ada bullying? Bullying itu terjadi di semua daerah di seluruh dunia sebetulnya.
Iya betul. Itu Iya kasus kan? bersama itu ya. Bullying itu ketika ada orang yang kuat ketemu orang yang lemah, itu biasanya terjadi penjajahan. Nah, betul. Ya kan? Terjadi Ada penjajahan. superior, inferior. Iya, ada superior, ada inferior. Tapi gini, Pak, Mm-mm. sebetulnya anak-anak kita remaja ataupun anak-anak itu kalau saya lihat itu kondisinya itu frustasi. Kenapa frustasi? Anak-anak sekarang nggak pernah disediakan lahan untuk bermain. Sekarang ini dah, anak-anak itu biasanya sukanya main apa sih? Misalnya ya, di kampung lah, main bola, Oke. main apa namanya, umpet-umpetan, iya, main petak umpet, ya olahraga lah misalnya, main lari-larian kan gitu kan. Di zaman sekarang lapangan kampung itu udah nggak ada. Jadi orang dewasa itu cenderung dari dulu nggak begitu aware. Kalau anak-anak itu atau remaja itu juga butuh ruang di masyarakat mereka untuk berekspresi. Kalau dulu mereka menemukan banyak tempat-tempat lapang, tempat main, Ya. tempat kumpul biasanya tuh. Itu bukan karena disediakan sama orang. Nemu karena ada tanah kosong belum dibangun. Kalau anak kecil yang dunianya adalah dunia main, tapi nggak dapat tempat untuk bermain, ya tentu mereka ada dalam situasi yang nggak normal, Pak. Kelompok usia itu ya ada anak-anak, remaja, balita misalnya, terus ada orang dewasa, ada manula lagi. Nah itu juga kan butuh ruang, Pak. Mereka butuh katakanlah kelompok senam lansia. yang sekarang nggak disediakan maksudnya. Yang harusnya ada setiap kampung. Karena mereka orang lansia nih, orang lansia itu butuh temen yang juga sefrekuensi dengan mereka. Mereka butuh komunitas itu. Karena apa yang mereka obrolin dengan orang-orang yang dewasa misalnya, itu nggak nyambung. Gimana orang lansia ngobrol sama orang dewasa? Apalagi dia ngobrol sama anak-anak remaja. Tambah nggak nyambung lagi. Akhirnya disuruh mandi lumpur. Aduh. Enggak. Iya. Apakah mungkin penyebabnya itu dari bully? Dia ini orang-orang yang terbully. Orang-orang yang terbully oleh orang-orang terdekatnya. Iya. Bisa jadi keluarganya. Gimana menurut Samban? Iya, sangat mungkin lah. Biasanya itu kita itu jadi korban kekerasan dari orang-orang terdekat. Biasanya. Baik kekerasan psikis, fisik maupun kekerasan secara seksual. Karena emang itu, Pak. Emang rata-rata kita ini kekurangan tempat untuk berekspresi, tempat untuk sekedar untuk kumpul sama teman-teman frekuensi, teman-teman tongkrongan, sesirkel kita ngobrolin hobi yang sama itu perlu banget. Duduk di gardu kita ngobrol misalnya kayak orang-orang duduk di gardu, ya sekedar ngobrol-ngobrol ringan itu bisa mengurangi banget ke beban pikiran, beban hidup keluarga. Walaupun balik lagi dapat omelan lagi dari bininya ya. Berarti emang harus ada kepedulian antara kita para yang tua-tua ini ya, yang orang-orang dewasa ini kepada generasi selanjutnya nih. Iya, sebetulnya kalau strata ekonomi ataupun sosial itu ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Kan gitu kan. Seharusnya ketika dua ini berkumpul yang terjadi bukan penjajahan atau kemasabodohan. Kalau dua ini berkumpul yang terjadi harusnya adalah kepedulian. Jadi yang kuat peduli ke yang lemah. Jadi ada yang kaya peduli ke yang miskin. Betul. Ada hubungan emosional yang bisa terjalin. Iya. Dan yang kecil juga akan respect nih sama yang gede-gede dan lain sebagainya. Iya. Karena kita kan jadi salah satu barayanya Guru Gembul. Jadi kita udah sering nontonin beliau. Yang kalau saya lihat kebanyakan yang beliau bahas ini
mengenai dunia pendidikan nih. Menurut sampean nih, hal yang sudah dilakukan Pak Guru ini, kira-kira akan ada dampaknya nggak? Akan ada pengaruhnya nggak kritikan-kritikan beliau nih? Kalau saya lihat sih enggak lah. Kok enggak gimana sih? Coba dijelaskan. Kalau kita lihat video-videonya dia ngeritik apa namanya pengelolaan pendidikan di tanah air di Indonesia, viewernya dikit Pak. Artinya yang peduli ke dia, yang setuju sama dia sedikit. Gimana dia bisa membuat satu gerakan yang masif? Gimana kalau yang ngerespon itu cuma sekian persen? Nggak banyak ya, kalah sama video-video bahasan-bahasan tentang konspirasi dan lain sebagainya ya. Iya, benar. Bahas-bahasan yang begitu. Maksudnya konten joget Pargoy lebih menarik kayaknya. Apalagi thumbnailnya kayak begitu ya. Lah terus gimana nih? Berarti nggak efektif juga ya kita mengeritik tentang dunia pendidikan. Kayak Guru Gembul ini. Yang merasa bahwa dunia pendidikan ini bermasalah, kalau lihat dari view-nya itu, berarti cuma Guru Gembul dan hanya segelintir orang. Berarti yang sementara sebagian besar menganggap baik-baik saja ya. gitu. Lah itu kenyataannya begitu. Agak kita mau ngomong ya. apa dong? Karena, nah ini menurut saya nih ya. Menurut saya, Guru Gembul yang dia kritik itu adalah urutan-urutan pengelolaan pendidikan. Itu yang dihajar yang di tengah. Kalangan yang secara jumlah nggak begitu banyak. Coba kalau yang dihajar itu kepala negaranya. Atau dia kritik masyarakatnya. Masyarakatnya harusnya begini itu yang dikritik. Dia fokus di situ. Sehingga akan mencuri perhatian dari netizen. Pro kontra terjadi, trafficnya akan naik. Nah itu bikin orang jadi yang awalnya ya penasaran, yang awalnya nggak begitu ngeh jadi apa nih rame-rame. Cuman kalau menurut saya Pak, dengan adanya Guru Gembul ini ya walaupun hanya sedikit sih membuka wawasan kita tentang dunia pendidikan ternyata sebobrok ini sebobrok misalnya, itu iya. Gitu loh. Iya, cuman kalau yang menganggap yang kalau yang barisan sampean sama Guru Gembul itu dikit ya tetap aja kalah. Gimana mau di voting dikit lawan banyak ya kalah. Agak pahit ya. Agak pahit sebetulnya. Tapi realistis nggak? Iya juga sih. Iya. Cuman jangan menyerah Guru Gembul. Saya dukung. Memang harus ada orang-orang seperti Guru Gembul yang berani untuk mengungkapkan realita yang ada, Pak. Ya, mungkin harapannya kalau sekarang ini mungkin view-nya masih dikit. Ke belakangnya mungkin harapan kita yang aware, yang peduli pengelolaan pendidikan itu semakin banyak. Jadi orang-orang yang berdiri bersama Guru Gembul ini semakin banyak dan jadi mayoritas. Itu baru sampean tanya, kira-kira efektif nggak? Kalau udah mayoritas baru efektif. Iya juga sih. Agak pahit ya. Makanya kalau dia ditanya Guru Gembul, ini mau nggak jadi misalnya Menteri Pendidikan? Dia nggak mau. Dia kalau jadi presiden mau gitu. Terus dia kalau jadi presiden dia maunya otoriter. Nah itu. Tapi itu benar, itu paling realistis. Karena memang puncak hierarkinya ya presiden ya yang harus bisa nunjuknya. Iya. Kalau dia ada satu program ya, kalau misalnya dia itu satu program yang unggulan ya dia harus pakai istilahnya harus inilah pressernya harus kuat. Jadi anggaplah kayak otoriter ya semacam itulah. Baru bisa jadi. Kalau cuma himbauan-himbauan kayak Pak Jokowi pernah bilang guru jangan dibebani dengan tugas-tugas administrasi ya cuma himbauan. Aduh, bahasannya cukup rumit ya teman-teman ya. Berarti pesimis semua. Janganlah. Oh, jangan pesimis. Ya. Harus tetap lanjut Guru Gembul. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.